Dunia ini menyimpan begitu banyak cerita. Dari legenda dan dongeng yang tumbuh dalam tradisi lisan, hingga kisah mistis yang menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat, serta cerita fiksi yang lahir dari imajinasi dan refleksi manusia. Melalui channel ini, Sejuta Kisah Dunia menghadirkan beragam kisah dari berbagai penjuru dunia, disajikan sebagai hiburan, wawasan, dan bahan renungan. Setiap cerita akan dibawakan secara naratif dan terstruktur, dengan tujuan memperkenalkan latar budaya, makna simbolis, serta pesan yang terkandung di dalamnya. Channel ini ditujukan bagi siapapun yang tertarik pada cerita, sejarah lisan, dan dunia imajinasi yang membentuk cara manusia memahami realitas. Selamat datang di Sejuta Kisah Dunia. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita melanjutkan ke kisah kali ini, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe, memberikan like, dan menuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dukungan Anda membantu channel ini terus menghadirkan kisah-kisah menarik dari berbagai penjuru dunia. Kisah yang akan Anda dengarkan berikut ini berasal dari sebuah wilayah yang tidak pernah tercantum dalam peta resmi manapun. Sebuah desa yang konon hanya dapat ditemukan oleh orang-orang tertentu dan selalu menghilang ketika dicari kembali. Warga sekitar menyebut wilayah ini sebagai Tanah Larangan, sebuah tempat yang dijaga oleh sesuatu yang tidak seharusnya dilanggar. Kesaksian tentang desa ini terus muncul dari waktu ke waktu, namun tidak pernah disertai bukti lokasi yang pasti. Sebelum cerita ini dimulai, persiapkan diri Anda. Siapkan kopi atau camilan favorit, dan luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah yang akan segera Anda dengarkan. Dan inilah kisah dari Penunggu Tanah Larangan, kisah desa yang tidak pernah muncul di peta. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada nama di peta, bahkan sinyal ponsel seolah menolak keberadaannya. Aku pertama kali mendengar tentang desa itu dari seorang pria tua di warung kopi pinggir jalan. Lokasinya katanya masih di Indonesia, tapi ia selalu berhenti bicara tepat sebelum menyebut provinsi. Seakan menyebut nama tempat itu terlalu beresiko. Bukan desa yang hilang, katanya sambil mengisap kopi pahit. Desanya memang nggak mau ditemukan. Menurutnya desa itu disebut warga sekitar sebagai Tanah Larangan. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang memberi nama itu. Nama tersebut tidak pernah tercatat resmi. Tidak di arsip kecamatan, tidak di data sensus, tidak juga di peta digital manapun. Tapi anehnya, orang-orang tertentu pernah sampai ke sana. Dan lebih aneh lagi, tak satu pun bisa kembali ke sana untuk kedua kalinya. Cerita tentang desa itu selalu dimulai dengan pola yang sama. Seseorang tersesat, bisa karena hujan deras, kabut turun mendadak, atau jalan tanah yang tiba-tiba berubah arah. Saat itulah, mereka akan melihat jalan setapak sempit yang sebelumnya tidak ada. Jalan itu terasa terlalu sunyi. Burung berhenti berkicau, serangga tidak bersuara, angin pun terasa berat, seperti menahan napas. Jika orang itu mengikuti jalan tersebut, tanpa tahu kenapa kakinya mau melangkah, mereka akan sampai di sebuah desa kecil. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, lampu temaram menyala meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Dan yang paling mengganggu, desa itu terasa seperti sedang menunggu. Orang-orang yang pernah masuk ke Tanah Larangan menggambarkan suasananya dengan kalimat yang hampir sama, meski mereka tidak saling mengenal. Semuanya terasa normal, tapi seperti mimpi yang terlalu sadar. Penduduknya ramah, tapi tatapan mereka terlalu dalam. Senyumnya tidak pernah benar-benar lepas. Mereka tidak banyak bertanya, seolah sudah tahu siapa yang datang dan kenapa. Tak ada anak-anak bermain, tak ada hewan peliharaan. Jam dinding di rumah-rumah, semuanya berhenti di waktu yang berbeda. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun warga yang mau menyebut nama desa itu. Jika ditanya, mereka hanya menjawab pelan, "Di sini saja dulu." Salah satu saksi, sebut saja R, pernah menginap semalam di sana. Ia mengatakan bahwa malam di Tanah Larangan tidak benar-benar gelap. Langitnya hitam, tapi tanpa bintang. Suara jangkrik ada, namun tidak berasal dari manapun.
Saat ia mencoba keluar desa keesokan harinya, jalan setapak yang ia lewati sudah tidak ada. Yang tersisa hanya semak belukar rapat, seolah jalan itu tak pernah eksis. Penduduk desa tidak terlihat panik, tidak membantu, tidak menghalangi. Mereka hanya berkata, kalau memang waktunya pulang, jalan akan muncul sendiri. Dan memang, jalan itu muncul, tanpa suara, tanpa tanda. R bisa keluar. Ia kembali ke jalan raya. Dunia kembali normal. Sinyal ponsel muncul. Suara kendaraan terdengar. Waktu berjalan seperti biasa. Namun ketika ia mencoba kembali ke lokasi itu, dengan peta, dengan koordinat, bahkan dengan warga lokal sebagai penunjuk, desa itu tidak pernah ada. Seolah tanah larangan hanya mengizinkan satu kunjungan seumur hidup. Yang membuat cerita ini semakin gelap bukan hanya desa yang hilang, melainkan alasan kenapa hanya orang tertentu yang bisa menemukannya. Dan itulah yang mulai dibisikkan orang-orang, dengan suara lebih pelan saat malam semakin larut. Tanah larangan tidak memilih orang yang tersesat, ia memilih orang yang sedang dicari. Tidak semua orang bisa masuk ke tanah larangan, dan yang lebih penting, tidak semua orang akan dipanggil. Dari berbagai kesaksian yang berhasil dikumpulkan, baik dari cerita lisan, catatan pribadi, hingga rekaman suara yang tidak pernah dipublikasikan, muncul satu pola yang konsisten. Orang-orang yang pernah mencapai desa itu selalu berada dalam kondisi mental tertentu sebelum tersesat. Mereka tidak sedang liburan, tidak sedang mencari petualangan. Mereka sedang lari. Salah satu di antaranya adalah seorang perempuan bernama S. Ia kehilangan anaknya 3 bulan sebelum kejadian. Sejak itu, S sering berjalan sendirian ke kebun belakang rumah, tanpa tujuan jelas. Pada suatu sore berkabut, ia mengaku mengikuti suara langkah kecil yang memanggilnya ibu. Ketika sadar, ia sudah berada di sebuah desa asing. Penduduk menyapanya dengan hangat. Seseorang bahkan menyebut namanya, padahal ia belum memperkenalkan diri. Dan di salah satu rumah kayu di ujung desa, S melihat seorang anak kecil duduk membelakanginya. Rambutnya persis seperti anaknya yang telah meninggal. Ia tidak mendekat, ia tidak memanggil, dan mungkin itulah yang menyelamatkannya. Kasus lain datang dari seorang mahasiswa bernama D yang sedang melakukan perjalanan motor sendirian setelah gagal lulus kuliah. Dalam catatan harian yang ditemukan keluarganya, D menulis, "Aku nggak tahu mau pulang kemana. Kalau ada tempat yang bisa nerima aku apa adanya, aku bakal tinggal." D menemukan tanah larangan malam itu. Ia disambut seorang pria parubaya yang berkata, "Di sini nggak ada yang menuntut apa-apa." D menginap 1 malam. Keesokan harinya ia keluar desa. Namun sejak itu, D berubah. Ia berhenti kuliah, memutus kontak dengan teman-temannya, dan sering berdiri lama menatap jalan kosong di depan rumah. Ia hanya berkata 1 kali kepada adiknya, "Aku pernah ada di tempat yang kalau aku sedikit saja mau, aku nggak perlu balik." Para peneliti folklore yang sempat mendengar cerita-cerita ini memiliki satu hipotesis yang mengerikan. Tanah larangan tidak memakan tubuh. Ia menawarkan pelarian. Desa itu muncul kepada mereka yang berada di titik rapuh. Orang yang kehilangan arah, kehilangan orang tercinta, atau kehilangan alasan untuk kembali. Bukan untuk menjebak, melainkan untuk memberi pilihan. Dan sebagian orang memilih tinggal. Inilah bagian yang jarang dibicarakan. Tidak semua yang menemukan tanah larangan kembali. Beberapa orang menghilang sepenuhnya. Tidak ada jenazah, tidak ada barang tertinggal. Nama mereka perlahan menghilang dari pembicaraan keluarga, seolah ada sesuatu yang mendorong orang lain untuk melupakan. Anehnya, warga sekitar yang tinggal dekat lokasi terakhir para korban mengaku sering melihat orang asing melintas di malam hari.
Wajahnya kosong, langkahnya pelan, dan selalu menuju arah yang sama, ke hutan, ke kabut, ke tempat yang tidak pernah muncul di peta. Dan disinilah legenda itu menjadi semakin gelap. Konon, penduduk Tanah Larangan bukanlah roh. Mereka adalah orang-orang yang dulu tidak pulang. Mereka tinggal karena ingin. Dan sekarang, tugas mereka hanya satu, menyambut mereka yang berikutnya dipanggil. Bab ini menutup dengan satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika Tanah Larangan hanya muncul untuk orang-orang tertentu dan hanya sekali seumur hidup, apa yang terjadi pada mereka yang memilih untuk tinggal? Hal pertama yang disadari semua orang yang pernah bermalam di Tanah Larangan adalah satu kejanggalan sederhana. Desanya terasa ramai, tapi tidak pernah berubah. Jumlah rumahnya selalu sama. Lampu yang menyala selalu di jendela yang itu-itu saja. Wajah-wajah yang ditemui di sore hari akan kembali terlihat di pagi hari. Tidak lebih, tidak kurang. Padahal, jika legenda itu benar, seharusnya penduduk desa terus bertambah. Namun, tidak pernah begitu. Seorang pria bernama H, mantan relawan pemetaan desa terpencil, pernah mencoba menghitung jumlah rumah saat ia tanpa sengaja masuk ke Tanah Larangan. Ia mencatat ada 27 rumah, satu balai kecil di tengah desa, dan sebuah bangunan kosong tanpa pintu di bagian paling belakang. Saat ia menghitung ulang keesokan harinya, jumlahnya tetap sama. Yang berubah hanya satu hal, penghuninya. Wajah yang ia ingat semalam, seorang perempuan tua dengan kain lusuh tidak ia temukan lagi. Sebagai gantinya, di rumah itu berdiri seorang pria muda yang bersikap seolah telah tinggal di sana sepanjang hidupnya. Tidak ada tanda pindahan, tidak ada suara gaduh. Seolah perubahan itu selalu sudah terjadi. Penduduk Tanah Larangan menjalani hari-hari mereka dengan rutinitas yang rapi. Pagi menyapu halaman, siang duduk di beranda, sore berkumpul di balai desa tanpa suara tawa. Namun, tidak ada satupun aktivitas yang menghasilkan sesuatu. Tidak ada ladang, tidak ada ternak, tidak ada pasar. Makanan selalu tersedia, sederhana, hangat, dan tidak pernah terlihat dimasak. Jika ditanya dari mana asalnya, mereka hanya menjawab, "Sudah ada." Aturan di desa itu tidak pernah diucapkan, tapi semua tamu langsung tahu. Jangan keluar desa setelah matahari tenggelam. Jangan bertanya tentang masa lalu. Dan yang paling penting, jangan menghitung. Seorang saksi bernama M mengaku melanggar aturan terakhir. Ia terlalu penasaran. Ia menghitung langkah dari ujung ke ujung desa, menghitung jumlah tiang, menghitung napasnya sendiri. Malam itu, ia bermimpi berjalan di desa yang sama, namun tanpa rumah, tanpa lampu, tanpa penduduk. Hanya dirinya sendiri, berdiri di tengah lapangan kosong. Keesokan paginya, satu rumah di Tanah Larangan hilang. Penduduk tidak membicarakannya. M tidak pernah melihat rumah itu lagi, dan sejak saat itu, setiap kali ia menoleh ke arah bangunan kosong di belakang desa, ia merasa ada yang sedang mengukurnya. Bangunan tanpa pintu itu selalu ada di setiap cerita. Letaknya di batas desa. Dindingnya polos tanpa jendela. Tidak ada yang tahu apa fungsinya. Penduduk akan berhenti berbicara jika mata mereka tanpa sengaja mengarah ke sana. H pernah bertanya tentang bangunan itu kepada seorang pria yang paling ramah di desa. Senyum pria itu menghilang untuk pertama kalinya. Itu bukan untuk orang yang masih pulang. Ada teori yang beredar di kalangan peneliti cerita rakyat, meski tak pernah dipublikasikan secara resmi. Tanah Larangan menjaga keseimbangan. Setiap kali seseorang memilih tinggal, seseorang yang lain harus digantikan. Bukan dengan kematian, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan penghapusan. Nama, wajah, ingatan. Dan itulah alasan mengapa desa itu tidak pernah penuh, tidak pernah kosong, tidak pernah bertambah. Ia hanya menyusun ulang isinya. Bab ini berakhir dengan kesadaran yang menakutkan. Jika penduduk Tanah Larangan adalah mereka yang tidak pulang, dan desa itu menjaga jumlahnya tetap sama, tidak ada yang pernah masuk ke bangunan itu, dan tidak ada yang pernah melihat seseorang keluar darinya. Namun semua orang di Tanah Larangan tahu persis di mana letaknya.
Bangunan tanpa pintu itu berdiri di batas desa. Bukan di luar, bukan juga di dalam. Seolah ia sengaja ditempatkan di wilayah abu-abu, tempat yang tidak sepenuhnya diakui keberadaannya. Dindingnya halus, tanpa celah. Tidak ada retakan, tidak ada tanda usira. Seakan bangunan itu tidak pernah dibangun, hanya muncul. Seorang saksi bernama L mengaku pernah mendekat terlalu jauh. Ia tidak berniat masuk, hanya ingin menyentuh dindingnya. Saat ujung jarinya menempel, ia merasakan sesuatu yang tidak ia harapkan. Dinding itu hangat, bukan seperti tembok yang terpapar matahari, melainkan seperti suhu tubuh manusia. Ia menarik tangannya dengan cepat, dan saat itulah ia menyadari satu hal lain. Tidak ada bayangannya di dinding itu. Penduduk desa menyebut bangunan itu dengan nama yang jarang diucapkan keras-keras. Jika diterjemahkan secara bebas, artinya mendekati tempat menunggu yang tidak pernah selesai. Konon bangunan itu bukan ruang, bukan pula penjara. Ia adalah proses. Mereka yang tergantikan tidak mati, tidak juga hidup seperti sebelumnya. Ingatan tentang mereka perlahan memudar di dunia luar. Foto menjadi asing. Nama terasa salah saat diucapkan. Suara di rekaman terdengar seperti milik orang lain. Namun kesadaran mereka tetap ada. Disimpan, ditahan, ditunggu. Di dalam bangunan tanpa pintu itu, ada satu cerita yang hampir selalu dihentikan sebelum selesai. Tentang seorang pria yang mencoba mengingat seseorang yang telah tergantikan. Namanya tidak jelas, wajahnya tidak bisa digambarkan. Namun perasaannya sangat kuat, rindu yang tidak punya objek. Pria itu berdiri di depan bangunan tanpa pintu sepanjang malam, menyebut nama yang bahkan ia sendiri tidak yakin benar. Penduduk desa tidak menghentikannya, mereka hanya menjauh. Saat fajar tiba, pria itu tidak ada. Dan pagi itu, satu wajah baru muncul di desa. Beberapa saksi percaya bahwa bangunan itu bekerja seperti ini. Setiap orang yang masuk tanah larangan membawa beban, kehilangan, penyesalan, kelelahan hidup. Jika mereka memilih tinggal, beban itu tidak langsung hilang. Ia dipindahkan, dipisahkan dari tubuh, dari identitas, dari nama, dan disimpan di bangunan tanpa pintu itu bersama sisa-sisa kesadaran mereka yang telah tergantikan sebelumnya. Desa tetap tenang, penduduk tetap utuh. Namun di balik ketenangan itu, ada tumpukan keberadaan yang tidak pernah diizinkan selesai. Inilah alasan sebenarnya mengapa penduduk tanah larangan terlihat kosong. Mereka tidak sedih, tidak bahagia, karena sebagian dari diri mereka tidak lagi bersama mereka. Bab ini membawa satu pemahaman yang mengerikan. Tanah larangan bukan tempat untuk bersembunyi dari hidup. Ia adalah tempat untuk menyerahkan diri sedikit demi sedikit. Dan bangunan tanpa pintu itu bukanlah akhir. Ia hanyalah penampungan. Tidak ada yang tahu pasti kapan tanah larangan pertama kali muncul. Namun, para pemetaan lama, peta kertas usang, arsip kolonial, catatan perjalanan pedalaman, menunjukkan satu pola ganjil. Setiap beberapa dekade, ada wilayah kecil di Indonesia yang perlahan kehilangan detail. Nama kampung memudar, garis jalan menjadi samar, titik koordinat mulai bergeser beberapa meter setiap kali diukur ulang. Seolah peta itu sendiri ragu untuk memastikan keberadaan sesuatu di sana. Seorang kartografer digital, sebut saja A, pernah mencoba melacak anomali ini. Ia membandingkan citra satelit dari tahun ke tahun. Pada satu area tertentu, bayangan hutan terlihat selalu lebih gelap dari sekitarnya. Bukan karena awan, bukan karena resolusi, melainkan karena tidak ada data yang konsisten. Setiap kali sistem mencoba mengunci area itu, koordinatnya berubah tipis, cukup untuk membuat algoritma menyerah. A menulis satu kalimat terakhir sebelum menghentikan penelitiannya. Seolah ada sesuatu di sana yang menolak disepakati oleh kenyataan. Legenda lama yang hampir terlupakan memberi petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi saat bangunan tanpa pintu mulai penuh. Tanah larangan tidak meluap, tidak runtuh, tidak menampakkan diri. Ia justru pindah.
Desa itu tidak menetap di satu lokasi. Ia berpindah mengikuti mereka yang paling membutuhkan pelarian. Mereka yang kelelahan, kehilangan, dan perlahan melepaskan ikatan dengan dunia. Karena itu, tidak ada desa yang pernah berhasil ditemukan 2 kali di tempat yang sama. Bukan karena desa itu hilang, melainkan karena ia sudah selesai dengan tempat itu. Penduduk lama, mereka yang telah lama tinggal, akan menghilang bersamaan dengan perpindahan itu. Bukan sebagai kematian, tapi sebagai penyatuan. Nama mereka tidak lagi bisa diingat. Wajah mereka tidak lagi bisa divisualisasikan. Mereka menjadi bagian dari mekanisme desa. Sementara penduduk baru yang memilih tinggal mengisi peran yang kosong. Jumlah tetap sama, rutinitas tetap berjalan, ketenangan tetap dipertahankan. Inilah alasan mengapa beberapa orang yang selamat dari tanah larangan selalu merasakan satu hal yang sama sepanjang hidup mereka. Rindu yang tidak punya bentuk, kenangan tentang tempat yang tidak bisa diingat, perasaan bahwa ada bagian hidup mereka yang seharusnya berakhir di tempat lain. Mereka tidak bermimpi tentang desa itu, karena mimpi masih butuh imajinasi. Yang mereka rasakan adalah bekas. Jika suatu hari nanti kamu tersesat di jalan yang seharusnya kamu kenal, jika kamu menemukan desa kecil yang terasa terlalu tenang, dan penduduknya menyambutmu seolah sudah lama menunggu, perhatikan satu hal. Jika kamu merasa tidak ingin pulang, maka mungkin tanpa sadar, kamu sudah berada di peta yang tidak lagi dipercaya oleh dunia. Dan tanah larangan sedang menunggumu memutuskan. Jeda sesaat. Tidak semua yang hilang ingin ditemukan, dan tidak semua yang ditemukan ingin kembali. Kisah yang baru saja Anda dengarkan mungkin telah berakhir. Namun, pertanyaannya belum tentu terjawab sepenuhnya. Di balik setiap legenda, dongeng, dan kisah misterius, selalu ada makna, simbol, dan sisi lain yang menunggu untuk dipahami. Di channel Sejuta Kisah Dunia, kami akan terus menghadirkan cerita-cerita dari berbagai penjuru dunia. Dari yang telah dikenal luas, hingga kisah yang jarang dibicarakan. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan membagikannya kepada mereka yang juga menyukai kisah-kisah dunia. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bagian mana dari kisah ini yang paling menarik menurut Anda? Sampai bertemu di cerita berikutnya, karena masih ada sejuta kisah di dunia yang menunggu untuk diceritakan.